Sciences are among the most important sciences in terms of shaping the environment in which people live. I mean, economics, psychology, pedagogy, sociology, archaeology, it depends where you put history. I mean, all of these sciences are already producing the world of science and technology. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan kelompok yang sama, tentunya pada mata kuliah yang berbeda. Di kesempatan kali ini, kami akan menjabarkan materi tentang Gaia and Actor Network Theory. Langsung saja tanpa berlama-lama. Bruno Latour lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1947. Ia adalah sosiolog dan antropolog Prancis yang memiliki pemikiran berpengaruh terhadap sains dan teknologi. Dia telah memperkenalkan ANT, aktor jaringan teori. Konsep ini merupakan pendekatan interdisipliner untuk mempelajari dan menganalisis ilmu sosial dan teknologi. Ia mengembangkan konsep ini untuk berusaha mendapatkan pemahaman tentang penciptaan, inovasi ilmu pengetahuan, dan teknologi. Menurut Bloch dan Jensen, ANT yang artinya terdiri dari manusia dan benda material, dan semuanya ada dalam jaringan aktor, termasuk tentu saja Bruno Latour sendiri. Menurut kuliah menghadapi Gaia 6 tentang teologi politik alam, Latour telah menjelaskan Gaia dalam sejarah manusia dari perspektif teologi politik. Pengertian Gaia bukan sebagai fitrah, melainkan seperti Dewi Bumi yang berhubungan dengan Nemos, Theos, dan Nomos. Jadi, Gaia semakin dipengaruhi oleh politik dan teologi. Bagaimana manusia mendefinisikan Gaia sebagai tanah asal mereka secara politis dibatasi dan negara berada di belakangnya. Menurut Latour, Gaia bukanlah alam. Gaia adalah avatar alam yang terlokalisasi, historis, dan sekuler. Atau lebih tepatnya, alam muncul secara retrospektif sebagai perluasan Gaia yang epistemologis, terpolitisasi, religius, dan luar biasa. Kemudian ketika modernitas dan modernisasi terjadi, maka terjadi kehancuran. Hubungan transendensi dengan Gaia terputus ketika alasan ekonomi dan politik dibaliknya. Jadi ketenangan Gaia akan hilang. Actor Network Theory. Actor Network Theory atau teori aktor jaringan berkembang sejak pertengahan 1980-an melalui riset-riset empiris oleh Bruno Latour pada tahun 1987, Michael Calon pada tahun 1986, dan John Lone pada tahun 1987. ANT atau Actor Network Theory melihat pekerjaan sains teknologi secara fundamental tidak berbeda dari aktivitas-aktivitas sosial. Kerangka konseptual ANT adalah mengeksplorasi proses-proses kolektif dari sosioteknis. ANT menggunakan prinsip simetri umum untuk menjelaskan fenomena sosial dan bukan berangkat dari pendekatan-pendekatan determinisme sosial, baik makro maupun mikro. It's just a cigarette and it cannot be that bad. Cara pandang ANT yang khas tentang aksi dan aktor adalah adanya keagenan manusia dan non-manusia. Objek-objek teknis. Celan and Lau 1989, Celan 1991. Perbedaan mendasar dari keagenan manusia dan non-manusia. Objek-objek teknis adalah agen. Manusia memiliki pilihan-pilihan untuk memutuskan pilihan-pilihan dan mengharapkan sesuatu dari aksi-aksinya. Sebaliknya, agen non-manusia material tidak memiliki pilihan-pilihan. ANT memandang perbedaan ini relevan dalam analisis empiris atas aksi untuk tujuan analisis. Atribut aksi dapat diberikan juga pada objek-objek teknis.
Penyebabnya, meski manusia sebagai inisiator aksi proses, beraksi tidak sepenuhnya berada dalam kendali inisiator tersebut. Perantara manusia dan non-manusia memberikan efek-efek tertentu yang memengaruhi aktor manusia. Semua unsur manusia dan non-manusia berperan dalam memelihara keutuhan jaringan. Jaringan heterogen adalah hal yang fundamental bagi ANT. Jaringan dan aksi merupakan suatu yang tidak terpisahkan. Suatu aksi mendapat sumbernya dari jaringan dan suatu jaringan terbentuk dari aksi-aksi. Dalam perspektif teoritis yang ditawarkan ANT, entitas sosial dan entitas teknis adalah dua aspek yang dari sebuah realitas tunggal jaringan aktor. Susilo 2014. ANT atau teori jaringan aktor merupakan sebuah pendekatan dalam teori sosial dan penelitian yang memperlakukan benda sebagai bagian dari jaringan sosial. Terdapat beberapa konsep penting dalam ANT, yaitu aktor atau aktan dan jaringan network. Aktor mendefinisikan hubungan antara satu sama lain dengan perantara seorang aktor. Pencipta perantara dan menuliskan makna sosial ke dalamnya. Dewi 2013. Bruno Latour menjelaskan tentang beberapa hal penting tentang Actor Network Theory, yaitu A. Sebuah metode material semiotik. ANT sebagai sebuah teori yang digunakan untuk mengeksploitasi hubungan rasional dalam sebuah jaringan. Selain sebagai teori, ANT juga sering disebut sebagai sebuah metode. Pendekatan ANT ini sering dikaitkan dengan versi lain material semiotik. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk membangun kepercayaan terhadap etnometodologi yang mendeskripsikan secara rinci bagaimana aktivitas bersama, kebiasaan, dan prosedur dipertahankan. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk mendeskripsikan aktivitas bersama antar aktor, kebiasaan dan prosedur pengelolaan dan desa dipertahankan oleh para aktor. B. Jaringan aktor. Konsep yang paling utama dalam ANT adalah jaringan aktor. Konotasi jaringan aktor adalah sebagai berikut. Pertama, menunjukkan bahwa apa yang digambarkan mengambil bentuk jaringan yang kenyataannya belum tentu demikian. Kedua, tidak memiliki a priori dalam bentuk hubungan, tidak terikat dengan mitos yang ada baik dari kalangan atas elit maupun bawah masyarakat, serta tidak terikat asumsi makro atau mikro yang berkembang. Teori jaringan aktor mencoba untuk menjelaskan bagaimana asal jaringan material semiotik bersama-sama untuk bertindak sebagai keseluruhan. Kelompok aktor yang terlibat dalam menciptakan makna, baik material dan semiotik. Konsep aktor manusia dan non-manusia juga memegang peran penting dan perlakuan yang sama dalam ANT. Dalam melakukan analisis ANT, perbedaan kelas sosial, kelompok, dan kekuasaan harus dibangun melalui keterlibatan kompleks dengan mediator yang kompleks pula. Konsep lainnya yang juga penting dalam jaringan aktor adalah aktan. Aktor yang mampu mengontrol aktor lain disebut sebagai aktan. Aktan menunjuk pada tindakan atau pelaku, baik itu aktor manusia, non-manusia, maupun jaringan yang memainkan peranan aktif sebagai bentuk yang menggambarkan hubungan satu sama lain. Aktan memiliki kemampuan untuk bergerak masuk dan keluar suatu jaringan berdasarkan kemampuan dan kepentingannya. Saat aktan memasuki suatu jaringan, maka jaringan tersebut akan memberi nama atau julukan aktivitas, perhatian, serta peranan dalam jaringan tersebut. Dengan kata lain, aktan inilah elemen utama dan menjadi penggerak dalam jaringan. C.
Translations. Konsep penting lainnya adalah translations, penerjemahan, dan tokens, bukti atau tanda, atau objek semu. Dalam translation, di mana inovator berupaya menciptakan sebuah forum sebagai jaringan sentral dengan persetujuan semua aktor untuk membangun dan mempertahankan jaringan sentral tersebut.